Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masa-masa di mana kita dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah dalam rangka menghambat perkembangan atau penyebaran penyakit yang sedang mewabah ini, tidak seharusnya setelah itu kita buang waktu hanya sekedar nonton TV, nonton film, main HP dan lain sebagainya. Dari itu kami adakan pengajian online ini untuk mengambil sedikit waktu kita agar terjaga keberkahan yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah taala katakan fa idza faraghta fansab. Jikalau engkau telah selesai dari satu ibadah fansab, maka dirikan ibadah yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal di dalam kehidupan beliau di saat-saat yang beliau lewati kosong dari makna ibadah. Detik demi detik, nafas demi nafas, langkah demi langkah yang ada di dalam kehidupan beliau yang 63 tahun semuanya penuh dengan ibadah. Kalau Rasulullah yang sudah seperti itu, masih Allah Ta'ala khitab kepada beliau dalam ayat tadi, fa'idha faraghta, jikalau engkau telah selesai. Engkau di sini yang ditujukan oleh Allah Ta'ala pertama kali dalam ayat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau engkau telah selesai dari satu ibadah fansab, maka dirikan ibadah yang lain. Jangan kau buat waktumu kosong dari ibadah kepadaku, usahakan ia tujukan kalimat ini kepada beliau, kemudian kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga keberkahan waktu, terutama di antara maghrib dan isya, kita isi dengan pengajian walaupun melalui online dan streaming ini. Semoga waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma tahassara ahlul jannah ala syai'in ala syai'in marra bi dunya illa ala waqtin lam yadhkurullaha fihi." Atau kama qala Rasulullah. Tidaklah penduduk surga itu menyesali sesuatu yang pernah mereka lewatkan di alam dunia, melainkan mereka menyesali waktu yang mereka lewati tanpa mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka ada di dalam surga, dalam kenikmatan, dilimpahi nikmat, dikelilingi oleh nikmat, kanan mereka nikmat, kiri mereka nikmat, depan mereka nikmat, belakang mereka nikmat, atas mereka nikmat, bawah mereka nikmat di surga. Tapi ketika mereka mengingat bahwa pernah di waktu di dunia dilewati oleh mereka tanpa ada zikir kepada Allah Ta'ala, tanpa ibadah kepada Allah, tanpa ada sesuatu yang bermanfaat, maka mereka mengingat, ketika mengingat itu menyesal. Itu hanya satu penyesalan yang dimiliki oleh ahlul jannah. Semoga kita dituliskan Allah Ta'ala menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian online kita. Saya ingin sama-sama kita bermudzakarah. Yang kita bahas adalah kitab Fathul Alam bi Syarhi Mursyidil Anam. Yang kita ambil adalah kitab Babul Janaiz, berkaitan dengan jenazah. Nah, di hari-hari ini kita yang mengalami zaman ini dan kondisi ini memiliki macam-macam tanggapan
dan macam-macam pandangan. Dan sebagiannya berkaitan dengan kematian, dan saya kira membahas hal berkaitan dengan jenazah sesuatu yang ada kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Janaiz itu dalam bahasa Arab disebut dengan silatul jama', itu maknanya plural, banyak, bukan satu. Mufradnya atau satuannya yaitu janazatun. Dan jenazah ini kan bahasa Arab, ini jenazah. Ulama pun beda pendapat makna jenazah itu sendiri. Ada yang mengatakan jenazah dengan difathahkan huruf jimnya, janazatun, bukan jinazah tapi janazatun. Ada ulama mengatakan janazah itu artinya mayit yang ada di atas asarir, yang ada di atas ranjang. Bahasa Betawi bilang di atas balik. Ya, mayit yang ada di atas ranjang itu disebut janazah. Begitu juga mayit yang ada di dalam kurung batang disebut janazah. Kalau nggak ada mayitnya maka kurung batang itu disebut na'syun dalam bahasa Arab. Ya. Ada juga yang menamakan jenazah itu bukan mayitnya tapi ranjangnya. Ranjang yang ada mayit disebut dengan jenazah. Adapun jenazah adalah mayitnya. Ini beda pendapat ulama seputar makna bahasa jenazah ataupun jenazah, dan ini ulama-ulama bahasa yang punya peran di dalam hal ini untuk kita tidak terlalu kita persoalkan. Dan kita semua sepakat yang bahwa yang kita bahas adalah mayitnya, bukan kita bahas ranjangnya, kita bahas tempat tidurnya. Kata beliau di sini khatimah penutup pembahasan fi dzikri ma yata'allaqu bil mayyit, menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan mayit. Apa itu mayit? Sering kita dengar mayit. Apa maknanya mayit? Wa huwa man faraqatahul hayatu, seseorang yang telah terlepas darinya kehidupan, artinya telah berpisah dari kehidupan dengan kehidupan, nggak ada kehidupan lagi dalam dirinya. Bisa babi khuruji ruhi min badanih, dengan sebab keluar rohnya dari badannya. Maka seorang insan, manusia ataupun yang lain, khususnya manusia ini, kalau rohnya sudah keluar dari badannya, maka dianya disebut mayit. Disebut mayit. Perhatikan, mayit pakai tasydid lalu dikasrahkan ya-nya, al-mayyit. Lalu ulama juga beda pendapat seputar kalimat ini. Ada seorang ulama bernama Imamul Farra. Imamul Farra mengatakan al-mayyit kalau pakai tasydid, mayyit ya-nya pakai tasydid, itu artinya man lam yamut, orang yang belum mati. Kalau orang belum mati disebut mayyit. Itu kata Imamul Farra. Berbeda dengan yang kita pahami bahwa kalau kita sebut soal mayyit berarti orang sudah meninggal. Imamul Farra mengatakan mayyitun dengan tasydid, man lam yamut, yang belum meninggal. Tapi kalau yang sudah meninggal disebut mayitun, ya-nya pakai sukun, mayitun, bukan mayyitun tapi mayitun. Ini dari segi bahasa.
Imam Farra ini ulama terkenal dalam bidang bahasa. Beliau berdasarkan dalil yang dipegang oleh beliau, kenapa mayyitun itu artinya yang belum mati, sedangkan yang sudah mati disebut maitun. Diambil dari firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini kata Allah dalam Al-Quran, innaka mayyitun. Lagi-lagi Allah Ta'ala berkhitab kepada nabinya, innaka mayyitun, sungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, mayyitun, akan mati. Artinya disebut mayyit, tapi belum meninggal Rasulullah. Wa innahum mayyitun, dan sungguh mereka itu akan mati pula. Mereka itu musuh-musuhnya yang memerangi Rasul, yang membenci Rasul, yang menjaga dakwah Rasul, orang kafir Quraisy dan yang lain. Innahum mayyitun, sungguh mereka akan mati. Jadi engkau ya Rasulullah, engkau akan mati, dan mereka akan mati. Nah, ketika disebut Rasul akan mati, disebut oleh Allah dengan kalimat mayyitun. Sehingga kata Imam Farra, mayyitun itu orang yang belum mati, tapi akan mati. Nah, kita semua akan mati. Berarti nggak salah kalau kita lagi jalan ada mayit lagi jalan, kalau belum mati kita akan mati walaupun kita belum mati. Itu pandangan dari Imamul Farra. Juga di dalam sebuah syair, biasa para ulama bahasa itu ketika mereka bicara tentang makna bahasa, maka yang menjadi sandara adalah Al-Quran, hadis dan syu'ara, syair Arab. Dalam syair, seorang penyair mengatakan, man kana dha ruhin fadzalika mayyitun wa mal mayyitu illa man ilal qabri yuhmalu. Kata seorang penyair pujangga Arab, man kana dha ruhin, barang siapa yang mempunyai ruh, masih hidup dia, fadzalika mayyitun, maka itu disebut mayyit. Jadi tasydid dikasrahkan ya-nya bagai tasydid mayyit. Wa mal mayyitu illa, dan tidaklah mayit, enggak pakai tasydid, illa man ilal qabri yuhmalu, melainkan orang yang dibawa menuju kuburan. Ini udah meninggal. Ini berdasarkan syair ini, pujangga Arab ini mengartikan mayyit yang belum meninggal. Adapun yang dibawa ke kuburan itu disebut mayitun, dengan disukunkan huruf ya-nya. Itu dari segi bahasa, hanya tambahan perbendaharaan ilmu kita dalam segi bahasa Arab. Jadi kita tahu kalimat mayyitun dengan maitun diperdebatkan ulama maknanya apa. Walaupun di dalam pembahasan kita tadi bahwa pengarang kitab ini mengatakan yang namanya mayyit, orang yang sudah terpisah dari kehidupan, dia udah nggak hidup lagi karena rohnya sudah keluar, disebut mayyit. Tapi Imam Farra tadi mempunyai pandangan lain. Kita lanjutkan, al-ikhtilafu fi haqiqatir ruh, perbedaan pendapat ulama tentang hakikat ruh. Wa ikhtulifa fi haqiqatir ruh, dan diperselisihkan ulama tentang hakikat ruh. Faqala aktsaru ahli sunnati wal jamaah, maka berkata kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, al-aula, yang paling bagus, paling utama, an numsikal maqala anha, kita nggak komentar tentang ruh. Yang paling bagus itu, kalau ditanya ruh itu apa sih definisinya, diam aja deh mendingan. Itu kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak komentar, tidak memberikan definisi tentang ruh itu apa. Ya, karena Rasulullah sendiri ketika ditanya tentang ruh, beliau tidak komentar, tidak langsung jawab, tunggu wahyu dari langit. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kata Allah. Qulir ruhu min amri rabbi, kata Allah Ta'ala. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan ana, kata Allah, bukan urusan ente. Ini yang tahu tentang ruh. Makanya kebanyakan, tidak semua, kebanyakan ulama ahlu sunnah wal jamaah
tidak mengomentari tentang ruh, tidak memberikan definisi apa itu ruh. Al-aula an numsikal maqala anha, yang paling bagus kita tidak komentar tentang ruh. Wa nakufu 'anil bahthi fiha, dan kita hentikan pembahasan tentang ruh. Jadi nggak dibahas macam dalam-dalam hakikat ruh itu apa. Jadi kalau bahas masalah ruh, bahas masalah yang lain, bukan masalah hakikatnya. Wala nu'abbiru anha bi aktsar min mawjudin yahya bil insan. Tidak kita ungkapkan tentang ruh itu lebih dari sekedar apa? Mawjud, sesuatu yang ada, yahya bil insan, yang seseorang bisa hidup dengan sebabnya. Itu aja udah. Enggak lebih dari itu. Kalau ditanya tentang ruh apa? Pokoknya ruh itu yang membuat hidup manusia. Jadi manusia hidup karena ada ruh ini. Lebihnya enggak ada definisi lain. Itu kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mereka begitu? Lianna, karena ruh ini mimma sta'tsarallahu bi'ilmihi, sesuatu yang Allah hanya tahu, hanya Allah yang tahu ilmunya. Makanya tadi dalam ayat disebutkan qulir ruhu min amri rabbi. Allah Ta'ala yang tahu hakikat ruh itu siapa. Lalu Allah katakan setelahnya dalam ayat apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu kalian tidak cukup untuk mengetahui ruh. Allah yang hanya tahu ruh hakikatnya bagaimana. Walam yutli' alaihi ahadan min khalqihi, dan Allah Ta'ala tidak beritahukan seorang pun daripada makhluknya. Ini enggak ada satupun makhluk yang tahu tentang hakikat ruh. Wa ila dzalika asyara Ibnu Ruslan fi Zubadihi, dan kepada yang demikian itu telah memberikan isyarat Ibnu Ruslan, pengarang kitab Zubad, di dalam Zubad beliau. Syekh Ibnu Ruslan terkenal dengan kitab Zubadnya. Di dalam salah satu baitnya di dalam kitab Zubad karangan beliau katakan begini tentang ruh. War-ruhu ma akhbara anha al-mujtaba, fanumsikul maqala anha adaba. Dan ruh itu apa yang telah dikabarkan tentangnya adalah al-mujtaba oleh Nabi. Ini Allah qulir ruh min amri rabbi. Allah suruh sampaikan kepada mereka kaum Yahudi yang apa namanya, yang pengen ngetes Rasulullah, maka mereka tanya tentang ruh kepada Rasul, karena mereka tahu bahwa di dalam ilmu mereka Nabi akhir zaman ketika ditanya tentang ruh nggak tahu. Sehingga apa yang disifatkan di dalam kitab-kitab mereka tentang Rasulullah tepat adanya begitu. Rasulullah nggak jawab, beliau tunggu jawaban dari langit. Lalu kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan saya. Fanumsikul maqala anha adaba, maka kita hentikan komentar dan tidak komentar tentang ruh itu adab kepada Allah. Allah Ta'ala bilang kalian gak punya ilmu jadi sedikit, urusan ruh urusan saya, maka jangan komentar-komentar tentang ruh, adab terhadap Allah. Tapi walaupun demikian, ada juga ulama yang memberikan definisi tentang ruh. Maqala jumhurul mutakallimin, berkata jumhur, kebanyakan mutakallimin, ulama-ulama ahli tauhid. Di dalam ilmu tauhid dibahas tentang ruh, lalu kebanyakan ulamanya memberikan definisinya. Apa katanya? Iya, ruh adalah jismun latifun, atau jisim yang sangat halus. Mustabikun bil badan istibakal ma bil udil akhdar. Ya, bersatu dengan badan seperti menyatunya air dengan kayu yang masih hijau. Dilihat kayu kalau masih hijau, ada ranting kalau masih hijau, ada airnya di situ, mengandung air. Kalau ranting kalau udah kering nggak ada airnya. Maka sebagaimana air di dalam ranting itu, air masih hijau ada di situ, begitupun badan kita ketika ruh ada di badan kita. Bahwa baqin la yafna, dan ruh itu kekal tidak fana. Kata dzakarahu Sayyid Abu Bakar. Begitu disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar. Jadi ini salah satu definisi yang diungkap, yang diberikan, yang dikatakan oleh ulama mutakallimi, ulama ahli tauhid, ulama ilmu tauhid.
Dan sebagaimana tadi disebutkan, roh ini kekal, tidak fana, tidak binasa. Karena kekal itu ada macam-macamnya. Allah Ta'ala la awwala lahu wa la akhira lahu, baqin bila nihaya. Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Baqin bila nihaya, kekal, tidak ada ujungnya, tidak ada penghabisannya. Allah kekal, abadi, tidak ada awal, tidak akhir. Tapi roh kita ini kekal, tapi ada awalnya. Awalnya ketika dia diciptakan Allah. Dari sejak diciptakan Allah maka adalah itu roh. Roh kita semuanya dulu ada di alam arwah, kumpul semuanya. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dari tulang sumbi Nabi Adam, ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim, min apa? Allah sebutkan dalam ayat itu ketika Allah Ta'ala keluarkan dari tulang sumbi Bani Nabi Adam keturunannya, dzurriyyatahum, keturunannya. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada mereka itu, roh kita ada di sana saat itu. Semuanya kumpul roh itu. Dan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada saat itu. Dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam semua roh keturunannya sampai hari kiamat. Yang dulu, yang akan nanti jadi muslim atau yang akan jadi kafir nantinya, semua roh itu kumpul. Di mana tuh? Di Wadi Nu'man, dekat Arafah. Kumpulkan di situ semuanya, rohnya itu. Kemudian Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, mereka semuanya itu roh-roh itu pada menjawab, bala syahidna. Betul ya Rabb, kami telah bersaksi. Dan yang pertama kali mengucapkan bala, sebelum semua roh mengucapkan bala, ketika ditanya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali mengucapkan bala. Lalu kemudian baru roh-roh yang lain, baik itu roh nabi, roh wali, roh orang biasa, itu semuanya baru mengucapkan bala. Di saat itulah disebutkan bahwa bahkan di alam arwah imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang pertama kali mengucapkan bala, yang lain baru ikuti mengucapkan bala. Iya ya Rabb, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Maka roh ada awalnya, tapi nggak ada akhirnya karena dia kekal. Sebagaimana arsy demikian, ada awalnya, tapi nggak ada awalnya, tapi nggak ada akhirnya. Dan beberapa makhluk di alam semesta ini kekal, artinya ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Surga demikian, neraka demikian. Surga ada awalnya, Allah ciptakan, tadinya nggak ada surga, kemudian Allah ciptakan surga, tapi nggak ada akhirnya. Surga tidak akan punah sampai tidak ada selama-lamanya. Begitupun neraka, ada awalnya, Allah telah ciptakan awalnya, tapi kemudian tidak ada akhirnya. Maka beberapa makhluk di alam semesta ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, di antaranya roh kita ini. Wa huwa baqin la yafna, dan roh itu adalah kekal, tidak fana, tidak pun binasa. Kita lanjutkan, al arwahu khamsatu aqsam. Kata beliau, roh itu ada 5 bagian. Di roh-roh kita ini ada bagian-bagiannya ini. Ada golongan-golongannya. Kita lihat di mana kita di antara golongan ini. Tsumma dzukira kal Bujairimi annal arwaha khamsatu aqsam. Kemudian disebutkan seperti Bujairimi, ada Syekh Bujairimi dalam kitabnya menyebutkan pembagian atau golongan arwah ini. Annal arwah khamsatu aqsam, bahwasanya roh itu ada 5 bagian. Yang pertama arwahul anbiya, roh para nabi. Yang kedua arwahul syuhada, roh para syuhada. Yang ketiga arwahul muti'in, roh orang-orang yang taat atau orang-orang mukminin yang taat kepada Allah, para salihin, barabin, beraulia. Yang keempat arwahul usad minal mukminin, arwah orang-orang mukminin tapi yang nakal-nakal, yang bukan maksiat. Kemudian yang kelima, golongan yang terakhir arwahul kufar, arwah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Masing-masing akan disebutkan tempatnya di mana. Beda-beda. Karena golongannya beda, tempatnya beda. Nggak akan roh para nabi ditempatkan oleh Allah sama dengan roh orang-orang kafir, naudzubillah, dengan orang mukminin biasa aja tidak sama, apalagi golongan roh orang kafir. Akan dijelaskan di mana keberadaan mereka roh-roh itu.
Fa amma arwahul anbiya, adapun ruh para nabi, fatakhruju min ajsadiha, itu roh keluar dari jasadnya. Ketika nabi meninggal, keluar dari jasadnya. Kemana roh itu? Wa tasiru ala suratiha, dan roh itu menjadi seperti bentuknya, mithlul miski wal kafur, seperti minyak wangi misik dan seperti kafur. Jadi wangi. Roh itu keluar dari jasadnya, wanginya masya Allah. Itu roh para nabi. Wa takunu fil jannah, dan dia berada di surga Allah. Takulu, makan, dengan menyesuaikan kondisi ruh. Makanan mereka bagaimana? Wa tatana'amu, dan mendapatkan nikmat, merasakan nikmat. Wa ta'wi bil lail ila qanadil mu'allaqatin tahta al-'arsy, dan bermalam di malam hari ke satu tempat lampu yang tergantung di bawah arsy. Jadi ketika di malam hari mereka roh itu bertempat ada di sebuah lampu yang ada di bawah arsy. Di sana ditempatkan oleh Allah. Itu rohnya para anbiya. Kemudian wa arwahus syuhada, adapun roh para syuhada, dari orang-orang yang syuhada, yang wafat dalam keadaan syahid. Di antara yang wafat syahid adalah wafat beriman kepada Allah Ta'ala, wafat terkena musibah penyakit ta'un yang mewabah. Maka orang yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit yang sedang mewabah, wafat syahid. Idza kharajat min ajsadiha, kalau itu roh telah keluar dari jasad-jasadnya, ini roh syuhada ini, fa inna Allah yaj'aluha fi ajwafi tuyurin khadirin, sungguhnya Allah terjadikan roh itu di perut burung berwarna hijau. Taduru biha fi anharil jannah, yang berkeliling di anharil jannah, di sungai-sungai di sorga. Wa ta'kulu min thimariha, dan makan dari buah-buah sorga. Wa tashrabu min ma'iha, minum dari air-air sorga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahab, dan di malam hari dia ada di qanadil, di lampu-lampu yang terbuat dari emas, mu'allaqatin fil dhilil arsh, yang tergantung di naungan arsy. Wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini bersumber dari hadis Rasul, hal-hal yang enggak mungkin diketahui kecuali dari Sayyidina Nabi. Wa amma arwahul mudhi'in minal mu'minin, adapun arwah orang-orang yang taat dari kalangan mukminin, orang mukminin yang taat kepada Allah, orang salihin, orang yang rajin ibadah taat Allah Ta'ala, fahiya fi riyadil jannah, maka roh itu ada di taman-taman surga. La ta'kulu, tidak makan, wala tatana'amu, tidak mendapat nikmat, lakin tanzuru fil jannah faqat, tapi dia hanya melihat ke surga aja. Dia ada di taman surga, bukan di dalam surga. Ada di taman surga, melihat ke surga. Jadi tidak makan buah-buahnya, tidak minum air surganya, cuma dia menatap pandangannya ke dalam surga, dan dia lihat kenikmatan-kenikmatan itu semua. Walaupun ini ada beda pendapat tentang masalah ini, akan kita akui kemudian nanti dalam bacaan kita berikutnya. Wa amma arwahul usad minal mu'minin, adapun arwah orang-orang mukminin yang nakal, yang tukang maksiat, fa baina samai wal ardi fil hawa, maka dia ada di antara langit dan bumi di udara. Wa amma arwahul kufar, adapun arwah orang-orang kafir, fa ya fi ajwafi tuyurin sudin fi sijjin, dia berada di perut burung yang berwarna hitam di sijjin. Apa ini sijjin? Wa sijjin tahtal ardi sabi'ah, sijjin tempat berada di lapisan tanah yang ketujuh, di bawah tanah yang ketujuh, lapisan ketujuh. Wa hiya muta'alliqatun bi ajsadiha, masih berkaitan berhubungan dengan jasadnya. Arwahnya ada di bawah, di lapisan bumi yang ketujuh, tapi masih ada hubungan dengan jasadnya yang ada di kuburan, di liang lahat. Fatu'adzabu arwahuha, lalu disiksa roh-rohnya,
fayata'allamu, lalu merasa pedih, merasa sakit, bidzalika dengan siksaan itu, al-jasad, bidzalika jasadnya. Jadi rohnya disiksa di bawah tanah, di lapisan ketujuh di bawah tanah, tapi jasadnya juga merasakan siksaan dan pedihnya itu. Digambarkan kasyamsi fis sama'ir rabi'ah, seperti matahari. Matahari itu wa nuriha, dan cahayanya fil ardi, di bumi. Matahari jauh di sana, cahayanya ada di bumi sampai. Ya, padahal matahari jauh, tapi kita ngerasainnya di bumi, merasakan sinar mataharinya. Begitupun kaitan antara jasad seorang yang kafir di kuburannya dengan rohnya yang ada di bawah tanah yang ketujuh, di lapisan ketujuh. Disiksa rohnya di bawah tanah, tapi jasadnya ngerasain. Jasadnya merasakan siksaan itu. Kama anna arwahal mu'minin, sebagaimana roh orang-orang mukminin fi illiyin, ada di negeri illiyin, mutana'amah, mendapatkan nikmat, wa nuruha muttasilun bil jasad, dan cahaya rohnya itu nyambung dengan jasadnya. Jadi ketika rohnya mendapatkan nikmat, maka jasadnya di kuburan merasakan nikmat itu. Orang-orang mukminin demikian, sebagaimana orang kafirin ketika disiksa rohnya, jasadnya pun mendapatkan rasa siksa itu. Orang mukminin pun demikian, ketika rohnya mendapatkan nikmat, maka jasadnya pun merasakan nikmat tersebut. Walaupun lain tempat, itu ada di liang kuburan, di tanah yang kurang lebih di bawah kaki kita 1 meter, 1,5 meter, 2 meter paling dalam, tetapi rohnya yang kafir ada di bawah, di sijin, yang yang mungkin ada di illiyin, di langit, ke tempat di langit illiyin. Wa dzakara al-'allamah al-'Alawi fi masyarik al-anwar, telah menyebutkan seorang yang sangat alim, Syekh Al-'Alawi, di dalam kitabnya Masyarikul Anwar, anna al-muhaqqiq al-Qastalani, wa al-Imam al-Qastalani fi naqlin 'anil Hafidz bin Katsir, menukil dari Imam Hafidz bin Katsir, ma yufidu tamattu' arwahil mu'minin. Beliau menukil bahwa arwah orang-orang mukminin itu merasakan nikmat, wa illam yakunu syuhada, walaupun arwah mukminin itu bukan para syuhada, merasakan nikmat apa? Bil akli, makan, wa taladzuz, merasakan kelezatan, wa ru'yat manazilihim fil jannah, dan melihat kedudukan tempat-tempat mereka di dalam surga, la bin nazar faqat, bukan memandangnya saja. Jadi al-Imam Hafidz, al-Imam al-Qastalani menukil dari al-Imam Hafidz bin Katsir, mengatakan orang-orang mukminin ini, mukminin semuanya, walaupun bukan syuhada, ketika roh mereka itu bukan cuma seperti dijelaskan tadi, menatap surga dari luar, tapi tidak merasakan nikmat surga, tidak makan, tidak minum. Tapi beliau, oleh Imam Hafidz bin Katsir, mengatakan makan dan minum dan merasakan nikmat, bukan cuma melihat surga aja dari kejauhan. Jadi dalam hal itu ada pendapat ulama, yaitu bagian atau kelompok-kelompok roh. Tidak ada roh nabi, ada roh syuhada, ada roh orang-orang yang taat, mukminin taat, ada roh mukminin yang suka maksiat, ada roh orang-orang kafir, dan masing-masing roh itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Lalu kelanjutannya beliau katakan fil iktsari min dzikril maut, penjelasan tentang banyak-banyak mengingat mati. Ya, penjelasan tentang banyak-banyak mengingat mati, mengingat kematian. Ya, di zaman di kondisi saat kita ini, saat-saat dan hari-hari kita ini, banyak di antara kita yang ingat kematian, dan bahkan ada yang takut dengan kematian sehingga melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ini penjelasan tentang disuruh kita banyak-banyak mengingat mati. Wa'lam annahu yata'akkadu ala kulli mukallafin, ketahuilah bahwasanya ditekankan untuk setiap mukallaf, ada setiap mukallaf ditekankan an yukthira min dzikril mauti bilisanihi,
menyebutkan banyak-banyak kematian dengan lidahnya. Wa kadza biqalbihi, dan begitu pun dengan hatinya. Bi an yastahdirahu baina ainaihi, dengan dia hadirkan kematian itu di hadapannya. Seakan-akan dia akan mati sebentar lagi. Dihadirkan dalam pandangannya, benaknya, hatinya, dihadirkan hal itu. Li'annahu yu'inu 'ala imtithali awamirillahi wa ijtinabi nawahi, karena itu akan membantu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini faedahnya kalau kita mengingat mati. Kita mengingat mati, faedahnya supaya kita terdorong untuk berbuat taat lebih banyak dan menghindarkan maksiat sejauh-jauhnya. Ya, bukannya malah mempersiapkan banyak hal untuk mengharap lebih panjang hidup. Dan kalau orang mengingat mati kemudian yang dilakukan itu, berarti mengingat matinya salah cara. Mengingat mati yang ditujukan adalah agar kita banyak beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad amara an-nabiyyu bil iktsari min dzikrihi, dan Nabi telah memerintahkan kita banyak-banyak mengingat mati. Faqala, Nabi berkata, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadzimil ladzat, yang memusnahkan segala kelezatan, yakni maut, yaitu kematian. Kematian menghilangkan, memusnahkan segala kelezatan. Sebelumnya dia enak makan, dia enak minum, dan dia nikmati kendaraannya, nikmati busananya, nikmati apa yang dimilikinya. Tapi ketika kematian datang, semuanya hilang. Gak ada kelezatan itu semuanya. Maka disebut oleh Rasul hadzimil ladzat, yang menghanguskan, yang membinasakan kelezatan. Disuruh banyak-banyak ingat kematian ini. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadzimil ladzat, kematian, yakni maut. Fa innahu ma dzukira fi katsirin illa qallalah. Sungguhnya tidaklah diingat itu kematian di dalam sesuatu yang banyak, melainkan dia membuatnya jadi dikit. Jadi kalau ada seseorang ingin banyak-banyak ngumpulin duit, ngumpulin harta, ngumpulin uang, lalu dia benar ingat kematian, misalnya dia akan ngerem dalam hal itu. Gak lagi tamak terhadap dunia. Itu kematian fungsinya demikian. Wala fi qalilin illa katsarah, dan tidaklah kematian itu diingat untuk sesuatu yang dikit, melainkan dia akan menjadi banyak. Jadi kalau ada seorang ibadahnya dikit, cuma yang fardu-fardu aja misalnya, gak segen ngerjain yang sunnah, lalu dibenar ingat kematian dengan cara yang benar dan dihayati kematian itu, dibayangkan bahwasanya dia akan mati setelah ini, maka akan termotivasi dan terdorong dia untuk banyak berbuat ibadah. Tadinya dikit ibadah jadi banyak gara-gara ingat kematian. Itu faedahnya. Ai yakni innahu idza dzukira ma katsir min amri dunya wal amali fiha. Ini artinya jikalau diingat kematian, ma katsir min amri dunya, disertai banyaknya urusan dunia dia, wal amali fiha, dan angan-angannya terhadap dunia banyak, karena sababan ditaklilihi, maka ingat kematian jadi sebab untuk mendinginkan, mendikitkannya, meminimaliskannya. Jadi tadinya pengen banyak ngurusin dunia, lalu ketika diingat mati jadi nggak ngurusin dunia banyak-banyak, dunia sekedarnya, karena dia diikat mati. Nah, di zaman-zaman ini kalau ada orang yang takut kematian lalu karena khawatir jangan-jangan dia yang tertimpa virus ini, lalu kemudian diisolasi, lalu kemudian dikarantina, kemudian nggak berhasil diselamatkan dan meninggal. Lalu kemudian dengan sebab dia takut itu, dia banyak ibadah, ada kesempatan masih hidup sekarang, masih belum terbukti dia positif corona dan segala macam. Kemudian dia pacu ibadahnya, diperbanyak sholat malamnya, diperbanyak baca Qur'annya. Terlebih sekarang dia di rumah, nggak kemana-mana, anjurannya begitu banyak baca Quran, banyak ibadah kepada Allah Ta'ala, maka fungsi ingat kematian benar caranya. Bi an yatasaddaqa bima indahu,
dengan dia bersedekah dengan apa yang dimilikinya. Jadi sedekahnya banyak gara-gara ingat mati. Nah, karena dia tahu apa yang dikumpulkan kalau dia meninggal nggak jadi punya dia lagi, punya ahli waris. Kalau kita kumpulkan duit banyak-banyak karena tamaknya kita terhadap dunia, rekening kita sampai banyak miliaran apalagi, kemudian kita ingat kematian, itu buat apa ini duit yang banyak kalau kita nggak sedekahkan? Karena pada ujung-ujungnya paling punya warisan, punya ahli waris. Kita akan berpikir lebih baik untuk diriku sendiri, sedekahkan. Di antara di antara ummatul mukminin ada yang punya sifat dia kumpulkan harta lalu ketika terkumpul banyak dia sedekahkan. Di antara mereka ada yang punya sifat ketika punya rezeki sedikit langsung disedekahkan. Kata ulama, kalau kita mengumpulkan uang harta ini, harta duniawi ini yang pada asalnya tercela kita mengumpulkan harta duniawi, karena itu adalah bagian dari sifat tamak terhadap dunia, dan tentunya yang melebihi yang lebih daripada kebutuhan berkali lipat. Tapi kita kumpulkan untuk kita sedekahkan. Nah, pengumpulan harta semacam ini, mengumpulkan dunia dengan niat seperti ini bukanlah tercela. Asalkan niatnya Allah yang tahu dan dia yang tahu. Ini bukan niat macam-macam. Niat dikumpulkan punya uang sedikit 100.000 kumpulin, 100.000 dapat 100.000 lagi kumpulin. Apa tujuannya? Kalau sudah banyak, sudah dapat 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, Anda mau sedekahkan, mau beliin si fulan mau sedekahkan kepada si fulan yang miskin yang fakir si Nah, itu mengumpulkan harta untuk tujuan itu bukan tercela. Lain kalau mengumpulkan harta untuk pribadinya, padahal sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan dunia. Walaupun kemudian kata beliau, kita lanjutkan, wa idza dzukira ma qalilin minal amal, jikalau diingat itu kematian disertai amalnya sedikit, dan dulu dia ingat kematian, karena sababan litakfiri, maka mengingat kematian menjadi sebab memperbanyak amalnya, wal ijtihadi fihi, dan menjadi sebab bersungguh-sungguhnya di dalam beramal. Itu fungsi mengingat mati. Dan disuruh oleh Rasul tadi kita banyak mengingat mati agar mempunyai kesiapan di dalam menjalani kehidupan yang berikutnya dengan banyak bersedekah, banyak berbuat ibadah, banyak sujud kepada Allah, banyak mengkhatamkan Al-Quran, dan tidak tanak terhadap dunia. Ya. Kita punya batasan waktu di dalam pembahasan setiap maghrib ini sampai dengan azan isya, dan masing-masing di antara kita di rumahnya mengerjakan sholat isya berjamaah dengan keluarganya. Ya, kita laki-laki ada di rumah sekarang masuk kebanyakan berjamaah dengan keluarganya. Jangan sampai yang satu di kamar sendiri, yang satu di kamar sendiri. Orang tua, khususnya ayah, ini kumpulkan mereka mumpung sekarang berada di rumah. Mungkin sebelum ini yang maghrib masih ada di jalanan, pulang kerja atau pulang kuliah segala macam, sekarang ada di rumah semuanya, berjamaah di rumahnya setelah azan isya ini. Dan yang laki-laki mengumandangkan azan, ya anak kita atau siapa kalau nggak ada anak laki-laki di si ayah mengumandangkan azan, lalu kemudian qabliyah, lalu kemudian qomat dan berjamaah setelah itu, dan zikir habis berjamaah sehingga kemudian berdoa, dan menjadi berkah waktu kita karena telah menghidupkan antara maghrib dan isya sampai kemudian akhirnya dengan sholat isya berjamaah. Moga Allah Ta'ala berkahi rumah tangga kita, Allah Ta'ala limpahi keluarga kita dengan rahmat, dengan keberkahan, dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala yang mendatangkan bahaya dunia wal akhirat, bahaya terhadap jasad dan ruh dan hati. Allah Ta'ala selamatkan semua kaum muslimin muslimat di negeri tercinta ini, dan Allah Ta'ala lewatkan masa-masa ini dengan cepat dengan
sehat dengan afiat dan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai berjumpa di waktu yang esok hari insyaallah. Allahumma bisirril Fatihah bil Fatihah bi karamatil Fatihah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.